sahabat Ruang Kita Galo, selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Putri Jolanda siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 13 April 2021. Sajian utama hari ini antara lain, Basarnas gelar operasi pertolongan dan pencarian korban bencana alam. KPUD Pali sortir dan lipat surat suara PSU. Dan jangan lewatkan kontes ayam berugo upaya pelestarian unggas endemik Sumatera. Pemirsa, inilah seputar Anyu Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Mengantisipasi bencana alam, Basarnas Palembang melakukan uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban bencana alam. Personil dan peralatan dikerahkan dalam latihan untuk menguji sejauh mana kesiapan personil Basarnas. Pembukaan uji pelaksanaan dilakukan di kantor Basarnas Palembang, dihadiri unsur terkait TNI, Polri, dan masyarakat. Para personil akan dinilai dan diuji dalam kesiapan menghadapi bencana alam, melibatkan 80 personil Basarnas. Uji operasi ini untuk menguji sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh anggota Basarnas beserta potensi lainnya dalam tanggap darurat menangani musibah. Kegiatan ini juga dilakukan berkaitan dengan banyaknya bencana alam yang terjadi, salah satunya bencana alam di wilayah Indonesia bagian timur. Direktur Bidang Operasi SAR Brigjen TNI Marinir Rasman menyatakan, personil Basarnas harus tanggap dan bisa melaksanakan pencarian dan pertolongan korban bencana alam, baik kecelakaan kapal, pesawat, serta kegiatan penyelamatan yang membahayakan manusia. Salah satunya adalah bencana alam. Anggota Basarnas beserta potensi lain di dalam menangani sebuah musibah. Karena Basarnas itu akan melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kondisi bencana, kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, kemudian kegiatan yang membahayakan manusia. Uji kesiapan ini juga diharapkan untuk wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, harus bisa mengantisipasi berbagai bencana. Tujuannya untuk menghindari banyaknya korban jiwa apabila terjadi musibah. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Sementara itu, jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang, berbagai persiapan dilakukan KPU Pali. Salah satunya surat suara yang saat ini dilakukan penyortiran dan pelipatan. KPUD Pali melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara yang akan digunakan pada pemungutan suara ulang atau PSU 21 April 2021 mendatang. Pelipatan surat suara ini diawasi langsung Bawaslu Pali, disaksikan TNI, Polri, serta perwakilan dari pasangan calon 01 dan 02. Sebanyak 2.000 surat suara yang akan dilakukan penyortiran dan pelipatan. Diperkirakan lebih kurang 1.600 surat suara yang akan digunakan. Sedangkan selebihnya akan langsung dimusnahkan. Pelipatan surat suara juga dipantau langsung perwakilan masing-masing calon bupati dan wakil bupati Pali. Ketua KPUD Pali Sunaryo menyatakan, persiapan PSU sudah dilakukan secara matang sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dan akan dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Dimana kita lakukan ini jauh-jauh hari sebelum hari H untuk memastikan kecukupan surat suara. Jika nanti pada saat penyortiran pelipatan ini kurang surat suara, maka kita akan lakukan pencetakan ulang di mana waktunya masih cukup panjang. Jadi kita pelipatan ini adalah untuk melakukan kelengkapan daripada surat-surat itu sendiri. Saat ini KPUD Pali telah melakukan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan matang. Semua pihak berharap pemungutan suara ulang yang dilakukan di 4 TPS dapat berlangsung dengan aman dan damai. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pengurus Masjid As-Solihin Sukaraya, Ogan Komering Ulu menggelar bazar murah sembako saat bulan suci Ramadan. Bazar pasar murah sembako ini cukup membantu masyarakat di tengah meroketnya harga sembako. Habis Ramadan
Menjelang bulan suci Ramadan yang masih dihadapkan saat pandemi, apa yang dilakukan pengurus Masjid As-Solihin Sukaraya Kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu patut dicontoh. Di tengah keterbatasan, pengurus masjid ini menggelar bazar murah sembako bagi masyarakat sekitar. Bazar murah yang sengaja digelar ini disambut masyarakat. Harga yang ditawarkan cukup murah, berbagai sembako untuk kebutuhan dijajakan pedagang yang tepat persisi di tenda lingkungan masjid. Pandemi COVID-19 yang masih melanda serta di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, menjadi alasan pengurus masjid menggelar bazar sekaligus meresmikan Taman Pendidikan Al-Quran. Yang jelas hari ini kita mengadakan acara bazar sekaligus peresmian TPA Masjid As-Solihin Sukaraya. Yang pertama adalah untuk menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Bazar yang disambut antusias warga ini menerapkan protokol kesehatan. Panitia juga membatasi bagi para calon pembeli. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Aksi terorisme beberapa waktu lalu menjadi bukti faham radikalisme masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Dengan melibatkan sejumlah stakeholder yang ada, termasuk mahasiswa. Atas dorongan ini, Forum Suara Mahasiswa Sumsel menggelar simposium Kerukunan Mahasiswa NKRI di Aula Demokrasi, Kantor KPU Palembang. Forum Suara Mahasiswa Sumatera Selatan yang berisikan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bumi Sriwijaya menggelar simposium Kerukunan Mahasiswa NKRI. Simposium ini sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam atas peristiwa terorisme yang terjadi beberapa waktu lalu dan menyudutkan salah satu agama. Ketua Umum Forum Suara Mahasiswa Sumsel, Rudianto Widodo, menyatakan sengaja melibatkan kalangan akademisi Forum Kerukunan Umat Beragama, aktivis dan Direktur Intelkam Polda Sumsel untuk mencari benang merah mengakhiri faham radikalisme yang berujung terorisme. Aksi terorisme bisa menjadi kehancuran NKRI sehingga mahasiswa sebagai agen perubahan harus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak terjebak pada faham radikalisme. Misalnya aktif menggaungkan mencintai perbedaan, merawat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan yang terbangun paradigma masyarakat itu orang Islam menggabung gereja kan. Nah itulah yang maksudnya kita gaungkan, hadir juga di dalam kawan-kawan lintas agama di dalam kan. Ada kawan-kawan NKRI, GMKI, kawan-kawan KMHDI dan juga yang lainnya. Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro mengapresiasi inisiatif mahasiswa yang membantu tugas aparat kepolisian menangkal radikalisme. Kepolisian juga aktif di media sosial untuk memperkuat benteng terhadap terorisme. Kemudian juga polisi juga mengembangkan patroli cyber, ya. Kita melakukan patroli di dunia maya. Kemudian kita melihat pelaku-pelakunya, kita identifikasi. Apabila ada konten-konten yang berisi ujaran kebencian, berita hoax segala macam, tentunya akan kita cek apakah kalau sampai dampaknya sangat merugikan, ya akan kita proses hukum. Kepolisian juga berharap peran serta masyarakat agar melaporkan jika di lingkungan tempat tinggal mereka ada warga yang mencurigakan menyebarkan faham radikalisme. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Palembang Darussalam Sepakat atau PEDAS memberikan bantuan 16 buah speaker wireless kepada Persatuan Amal Kematian yang tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Pembagian wireless ini merupakan titik awal dan ditargetkan 100 wireless akan dibagikan secara bertahap. Mengingat manfaat serta kebutuhan wireless bagi masyarakat, dalam menyambut bulan suci Ramadan, organisasi masyarakat yang tergabung dalam Palembang Darussalam Sepakat atau PEDAS memberikan bantuan 16 buah speaker wireless kepada Persatuan Amal Kematian yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Palembang. Pembagian wireless ini merupakan titik awal dan ditargetkan 100 wireless juga akan dibagikan secara bertahap. Pengurus Masjid Al-Amin Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Mas Agus Abdul Karim menyambut baik bantuan yang diberikan. Wireless ini telah lama dinantikan sebagai alat bantu pengeras suara saat kegiatan keagamaan. Mengingat kepengurusan Masjid Al-Amin tak memiliki wireless karena telah lama rusak. Bantuan ini sangat perlu bagi kami. Karena anggota amal kematian kami itu 440 orang.
Jadi dengan adanya ini, dengan ada bantuan ini sangat terbantu. Pertama untuk takziah 3 malam berturut-turut. Sekjen Palembang Darussalam Sepakat Ahmad Ihda menyatakan, bantuan speaker wireless sebagai salah satu bentuk gerakan peduli sesama. Untuk sore hari ini, ya, alhamdulillah sore ini kita bisa berbagi untuk wireless, khususnya kepada amal kematian yang ada di 16 kecamatan di Kota Palembang yang kita bagikan. Bantuan speaker wireless ini diharapkan dapat digunakan dengan baik sehingga kegiatan kemasyarakatan serta keagamaan dapat terbantu. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kontes ayam berugo upaya pelestarian unggas endemik Sumatera. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Anda masih bersama kami pemirsa. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang dan Brimopolda Sumsel menggerebek kampung narkoba di kawasan Tangga Buntung. Polisi mengamankan puluhan tersangka dan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg sabu, senjata tajam dan petasan. Penggerebekan ini dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Palembang dibantu personil Brimopolda Sumsel. Dalam penggerebekan yang berlangsung dramatis ini, petugas sempat mendapatkan perlawanan para tersangka dengan cara meledakkan petasan berulang kali. Petugas yang telah mengepung permukiman warga yang berada di Jalan Sidoin Lautan, Tangga Buntung, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, mengamankan puluhan warga yang diduga akan berpesta narkoba. Petugas yang langsung melakukan penyisiran di rumah salah satu warga yang diduga kuat menjadi sarang narkoba menemukan 1 kg sabu siap edar. Selain 1 kg sabu, petugas juga mendapati puluhan alat hisap sabu yang digunakan para tersangka saat pesta narkoba. Petugas juga mengamankan puluhan petasan, air keras, dan senjata tajam jenis pedang. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indraheri menyatakan akan terus memberantas jaringan narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Ini saya kira ini hasil yang cukup spektakuler. Memang ini juga terima kasih kepada masyarakat Palembang yang telah memberi informasi kepada kita. Dan kita juga tadi selain menangkap ada 59 orang laki-laki dan 6 perempuan, 65 orang yang kita amankan hari ini. Jadi kita akan dalami lagi.
Ini ada beberapa barang bukti yang luar biasa, ada mercon, ada sajam, kemudian ada juga TV. Puluhan tersangka yang diamankan masih menjalani pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, mereka akan dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews. Sementara itu, demi untuk menyelamatkan diri dari gerebekan petugas Polrestabes Palembang, 7 tersangka narkoba terjun ke Sungai Musi untuk menyelamatkan diri. Namun mereka berhasil diringkus Polair Polrestabes Palembang setelah terombang-ambing di Sungai Musi. Video amatir milik petugas kepolisian ini memperlihatkan saat melakukan penggerebekan narkoba di Lorong Ceklata, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Dalam penggerebekan ini, 7 tersangka yang diduga pengguna narkoba nekat terjun ke sungai demi untuk menyelamatkan diri dari kepungan petugas. Ketujuh tersangka ini harus terombang-ambing di sungai saat petugas sedang melakukan penangkapan. Dibantu Polair Polrestabes Palembang, ketujuh tersangka berhasil diringkus menggunakan kapal Polair. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan sebilah senjata tajam jenis pedang pelaku. Kasat Polair Polrestabes Palembang, Kompol Dedi, menyatakan pihaknya mengamankan 7 tersangka yang mencoba kabur dengan cara terjun ke sungai saat penggerebekan kampung narkoba. Airun membackup di bagian perairan sesuai dengan permintaan dari Kasat Narkoba. Kita kerjasama tadi untuk membackup wilayah perairan. Jadi ada 2 kapal T1, kemudian 2 speed lidah yang kita turunkan. Ketujuh tersangka diserahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Komunitas Ayam Berugo atau Kaber Palembang menggelar kontes Ayam Berugo regional di lokasi wisata edukasi Supunai, Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Kontes Ayam Berugo ini merupakan salah satu upaya pelestarian unggas endemik khas Sumatera. Kontes Ayam Berugo regional yang digelar komunitas Ayam Berugo atau Kaber Palembang ini bertempat di lokasi wisata edukasi Kebun Sipunai, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, merupakan kali pertama digelar di luar kota Palembang. Kegiatan yang diikuti para pecinta ayam berugo se-Sumatera Selatan ini memperebutkan 5 piala dengan kategori 4 kelas, yakni kelas ayam berugo hutan asli atau ORI, kelas F1 merupakan kelas keturunan pertama dari hutan asli dengan ayam kampung, kelas berugo biasa keturunan selanjutnya, dan kelas unik yang dilihat dari warna jalak hitam putih, belorok, dan papa. Kriteria penilaian yakni dari suara ayam, pialan, telinga, bulu, postur, warna, ekor, kaki, dan agresivitas. Dengan 3 juri yang berasal dari berbagai kabupaten di Sumatera Selatan. Dipilihnya wisata edukasi Kebun Sipunai sebagai lokasi kontes mengingat lokasi ini sangat menyatu dengan alam, dengan keindahan yang luar biasa, sejuk, asri, dan indah dipandang mata. Selain itu, berbagai fasilitas pun tersedia hingga sangat cocok bagi keluarga yang ingin hiburan bersantai ria. Kita ada 4 kelas. Kelas yang pertama, kelas ORI, hutan asli. Yang kedua, kelas F1. Yang ketiga, itu kelas berugo biasa. Yang keempat, kelas berugo unik. Kami di sini mau membuka suatu taman edukasi wisata, yaitu Kebun Sipunai. Itu nanti kita mencakup beberapa edukasi seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, seperti itu. Kepala Desa Tanjung Seteko Irham Sulaiman sangat mengapresiasi kontes ayam berugo ini yang berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan. Kita mengangkat 2 poin. Pertama, mengangkat nama besar ayam berugo selaku ayam khas wilayah kita. Kemudian kita juga bertempatnya di sini. Ini kebetulan tempat seperti ini adalah mimpi saya. Dari dulu saya memimpikan tempat wisata, semacam wisata edukasi seperti ini. Kontes ayam berugo ini akan terus digalakkan di tiap kabupaten di Sumatera Selatan, bahkan ke tingkat nasional.
Selain melestarikan ayam, sekaligus menopang ekonomi keluarga dengan harga ayam yang cukup menjanjikan setelah diadakannya kontes. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar Anyus Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar Anyus Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Putri Jolanda. Sampai jumpa. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.